bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Ya 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 ya. Kan kita dengarkan ceritanya dari Ibu Cynthia. Kasih waktunya Bu Lina. Proyek Ngiwar tuh awal Ngiwar itu saya juga asing namanya. Ngiwar apa sih Ngiwar gitu kan. Terus setelah itu kita lihat YouTube, kita kasih ternyata. Jadi itu seperti bahasa gampangnya untuk reuse ya. Jadi kita menggunakan sesuatu hal yang ada sekitar kita tuh dimanfaatkan multifungsi jadinya itu. Yang menarik dari proyek ini sih sebenarnya ketika ada proyek awal penjumlahan menghitung benda di sekitar rumah, yang jadi saya excited tuh justru Olin jadi kalau 3 ditambah 5 jadi berapa? Nah, saya nggak nyuruh untuk menghitung, dia jadi bertanya penjumlahan. Oh ya sudah, akhirnya kita jadi di dalam proyek kita bikin proyek sendiri jadinya. Jadi ya udah akhirnya menjumlah dianya sendiri akhirnya tertarik dengan penjumlahan. Jadi setiap selesai mengerjakan satu dinamika pasti ada dia untuk meminta belajar matematika yuk seperti itu. Jadi saya sendiri juga nggak perlu mengenalkan yang ayo coba yuk tambahan ini, enggak gitu. Puji syukurnya yang sekarang karena sudah melewati 1 tahun kemarin yang serba panas kepala, puji Tuhannya sekarang Olin sudah bisa sedikit demi sedikit dia menghitung ritme. Sekolah pagi bangun, kemudian absen, terus lihat dulu review apa sih tugasnya hari ini, dia harus ngapain. Nah, setelah itu bisa diulang ke sore harinya kita bisa ngulang itu. Oh, setelah ini ya. Dan itu juga menarik kegiatan itu jadi menarik adiknya jadi ikutan yuk. Jadi kadang-kadang Olinnya sendiri jadi adik jangan ganggu gitu. Enggak ganggu, adik enggak ganggu, yuk ikut aja diajak gitu. Ya serunya di situ ketika dulu itu ya mungkin sama dengan Ibu Susan. Karena Olin awalnya tidak pernah masuk PAUD, tidak pernah masuk TK yang playgroup itu, jadi memang mengaruh banget sih. Tahun pertama itu untuk kedisiplinan rutinitas sehari-hari itu memang bikin orang tuanya sakit kepala. Tapi setelah ngelewatin proses dinamika 1 tahun, itu benar-benar membantu banget. Si anak sudah mulai terbiasa dengan kegiatan sehari-hari itu sudah. Kadang-kadang jadi hari ini tugasnya apa ya? Dan anak kadang tanya begitu sendiri. Jadi saya syukur sekali tahun ini nggak begitu berat lah untuk mengajak anak, mendampingi anak tuh udah nggak cukup bikin pusing nih. Udah bisa, tinggal nanti besok sih ya kalau adiknya sudah mulai masuk. Nah itu karena saya juga nggak pakai proses playgroup, itu memang ngaruh sekali sih untuk mendisiplinkan anak untuk sebuah rutinitas. Itu saja sih kalau saya, sedikit pengalaman saya selama ini seperti itu. Terima kasih. Untuk kegiatan Giwari yang dilakukan Olin apa Ibu? Kemarin? Kemarin ini kita kan udah biasa ini sih bercocok tanam. Jadi sebenarnya yang bercocok tanam tuh neneknya. Cuman Olin suka ikut-ikutan. Karena saya sendiri lagi belajar memang menyisihkan sampah ya. Saya belajar memilah-milah sampah. Saya kenalkan juga. Nah, di plastik-plastik bekas botol itu dilubangi. Itu udah proyek tahun lalu sih. Dilubangin terus dibuat jadi pot. Kemudian menggunakan bekas puding itu buat gayung untuk siram-siram. Terus juga bekas cat, terus bekas kaleng itu juga kita gunakan untuk jadi ember. Jadi ketika kita ajak anak-anak untuk siram-siram tanaman, gunakan itu yang sudah kita siapkan itu. Jadi dia tanya kenapa pakai ini, kan ada ember gitu kan.
embernya biar aja di dalam, nanti kamu keberatan karena embernya besar. Nah, kamu pakai yang kecil ini bisa jadi ember. Jadi saya sekaligus memberi keterangan, memberi penjelasan ketika Olin bertanya, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, kenapa enggak ini. Jadi kita jadi bisa lebih memberikan pengertian lah. Kalau barang-barang sekitar tuh enggak semelulu menjadi sampah. Seperti Ya, terima kasih Bu Cynthia. Wah, ceritanya juga tidak kalah seru ini. Yang dulunya agak stres, sekarang sudah tidak stres ya, Bu? ya, sudah tidak Karena Olin stres. sudah lebih terpola. Benar sekali Bu Lina. Itu benar-benar tahun lalu tuh benar-benar aduh saya kayaknya mau menyerah aja untuk jadi guru. Sekarang udah anaknya sendiri sudah mulai ya memang banyak bertanya dari dulu memang banyak bertanya. Setiap kali jawaban yang saya tidak tahu, saya cuma bilang gini, coba Olin cari di YouTube. Saya selalu seperti itu. Jadi saya memang menggunakan media YouTube, kayak saya berikan gadget memang saya fungsikan untuk itu. Beberapa terakhir kali ini karena Olin ngebet banget punya peliharaan hamster. Nah, tanya terus, saya sih kasih jawaban. Tapi mungkin karena dia nggak puas kali ya, jadi saya arahkan untuk lihat ke YouTube. Ya akhirnya dia sendiri tahu, oh ternyata sekam kayu itu bisa buat ini ya. Ternyata harus pakai pasir ini ya. Jadi dari YouTube yang dia lihat, ya akhirnya juga feedback ke saya, bertanya seperti apa. Dia akhirnya menemukan sendiri jawaban melalui media lain. Nah, tadi sudah kita dengarkan ceritanya dari Ibu Cynthia tentang mendampingi Olin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari orang tuanya Paul. Ini ada Pak Daniel dan Ibu Ria. Lengkap ini. Kalau Paul sama sih sama Saka dan Olin. Jadi memang kami berdua memilih anak supaya belajar di rumah sampai umur 5 tahun, baru setelah umur 5 tahun baru dimasukkan ke TK. Jadi setelah di TK, jadi ini tahun permulaan lah untuk Paul belajar di sekolah, dan ternyata di saat-saat pandemi jadi tidak bertemu teman-teman, tidak bisa bermain di sekolah. Tapi sebelumnya waktu kakaknya ke TK kan dekat rumah, jadi kadang-kadang ikut main ke sekolah kakaknya gitu. Jadi masih merasakan lah permainan sekolah, ayunan, perosotan, seperti itu. Dan untuk tahun pertama ini kan masuk minggu pertama mulai awal masuk, sebelum masuk sekolah seringnya kalau tidur selalu malam karena nunggu kami tidur dulu gitu. Tapi akhirnya setelah sekolah kami sudah mulai jelaskan juga ke Paul, besok harus bangun pagi, harus menyapa teman-teman. Jadi kami usahakan jam 9 itu sudah paling tidak sudah mulai bereskan mainan, sudah mulai sikat gigi, setengah 10 udah di kamar. Walaupun di tempat tidur karena ada abangnya dan adiknya, jadi prosesnya 1 jam sampai akhirnya mereka tidur gitu. Tapi ya kami konsisten setengah 10 sudah di tempat tidur gitu. Dan Billy itu siapa? Itu dan besok pagi jam sekitar pokoknya air sudah mendidih itu kami sudah langsung bangunkan satu-satu gitu. Malah justru seringnya adiknya yang belum sekolah malah yang juara 1 bangun duluan untuk dimandikan karena 2 kakaknya itu kan sudah mandi gitu. Jadi dia nggak mau ketinggalan kalau belum mandi sendiri gitu. Jadi akhirnya terus kemudian kakak-kakaknya kami mandikan jadi bertiga. Setelah itu mulai menyapa ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih belum terbiasa untuk menyapa. Kenapa sih Ma kok menyapa? Soalnya kakaknya dulu kan masih sekolah offline gitu kan, jadi tidak terbiasa untuk menyapa gitu. Dan akhirnya untuk hari-hari berikutnya, hari keempat sampai yang seminggu itu sudah mulai terbiasa, akhirnya mulai menyapa. Kadang-kadang malu karena Paul ini anaknya agak pemalu kalau sama orang yang baru kenal gitu. Tapi kalau sudah kenal ya usil, kami bilang usilnya kelihatan gitu. Dan seperti itu. Dan
Kalau proyek Giwar yang beberapa hari ini kami lakukan, yang paling berkesan sebetulnya ketika proyek orientasi diri. Ketika kami mencari permainan tradisional apa yang belum pernah Paul lakukan, oh iya engklek gitu kan, dan akhirnya saya mulai menggambar di pekarangan depan itu kan, dan karena dia juga suka mencoret-coret di pekarangan, terus kami kan tidak punya kapur, jadi pakai gipsum. Pecahan gipsum. Jadi di samping rumah kami itu kan ada gipsum yang sudah agak rusak-rusak bawahnya itu. Nah, dia sengaja suka mengumpulkan barang-barang yang sekiranya dia masih bisa gunakan lagi, itu dia kumpulkan di tempat mainnya. Terus, "Mah, aku punya pecahan gipsum," gitu. Ya udah, akhirnya dia kasih ke saya dan saya mulai gambar. Awalnya dia sempat tidak terlalu tertarik sih dengan permainannya karena belum memahami, tapi setelah kami mulai ajari, jadi saya, papanya, terus adiknya juga ikut, Paul, jadi akhirnya yang tidak pernah kami ada waktu, maksudnya untuk bermain tradisional seperti itu, malah karena proyek Giwar ini, kami jadi satu keluarga bisa bermain bersama-sama gitu, dan akhirnya ini bisa hitung-hitung olahraga ya, karena nggak bisa olahraga di luar seperti di lapangan kayak gitu dan seperti itu sih. Terus ya mungkin seperti itu sih Bu. Ya, terima kasih Ibu Ria sama Pak Daniel. Wah, ini seru. Jadi proyeknya Paul jadi kegiatan keluarga ya, Bu. Iya, Bu. Seru sekali. Jadi bisa melihat juga kalau olahraga tidak harus di luar rumah ya, Bu. Bisa di dalam rumah melakukan olahraga. Bisa berkeringat tidak, Bu? Tapi sangat berkeringat, Bu. Ya, berarti sehat, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk cerita pengalamannya Bapak Ibu. Semoga dapat menginspirasi juga untuk orang-orang tua yang saat ini juga sama mendampingi anak-anak di rumah, dan masa pandemi ini memang tantangan buat guru, juga buat orang tua yang saat ini menjadi partner kami dalam mendampingi anak-anak di rumah. Itu jangan dioyak-oyak, itu aja sih. Anak-anak tuh kalau udah dioyak-oyak justru nggak akan melakukan. Ketika kita stimulus aja, misalnya ini yuk main ini yuk, jadi stimulusnya gitu aja, diajak bermain, kemudian kita lama-lama belokkan ke arah dinamika yang harus kita lakukan. Itu aja tipsnya kalau dari saya. Kalau dulu saya langsung, karena saya belajar dari pengalaman ya, kalau dulu memang mesti saya oyak-oyak, saya mungkin karena stresnya di situ. Saya oyak-oyak anaknya supaya ayo kerjakan. Tapi sekarang tipsnya itu aja, cukup satu, jangan dioyak-oyak. Ya, dalam seminggu ini masih mencoba-coba sih ya. Maksudnya cara yang pertama ya paling enak kan cara feodal kan, memberikan reward kan, cara zaman kolonial. Kalau kamu nanti begini, tak begini gitu kan. Yang kedua kadang saya lihatin di kelas, oh temenmu udah ada yang menyanyi nih ya, ada yang menggambar nih, nah, dia lagi mau. Terus yang ketiga saya pakai pertanyaan, gimana kalau kita ngerjain ini gitu. Jadi saya lebih pengen tak pancing bahwa itu kerentek, istilahnya bahasa Jawanya itu kerentek itu ada di dia gitu. Kedua ya saya bertanya dengan supaya frekuensi saya dan dia bisa ketemu, mood saya sama dia bisa ketemu. Jadi saya gimana mau ngerjain ini enggak? Ini nanti dibeginiin, kamu mau enggak? Nah biasanya kakaknya yang membantu, nanti tak temenin loh pas ngerjain itu. Jadi dia terus mau. Kira-kira pertama kami memetakan anak ini ya, karena kami melihat dari 3 anak kami itu semua unik, jadi nggak bisa disamakan. Dan salah satu sifat yang paling menonjol dari Paul itu dia sangat rasional. Jadi meskipun masih 5 tahun, tapi kalau kita ajak ngomong, kita berdiskusi, kita menjelaskan sebab akibatnya seperti apa,
dia mau untuk menerima hal itu. Jadi apa yang kami lakukan, kami memberi pilihan, kami memberikan kesempatan untuk Paul memilih berbagai macam pilihan yang ditawarkan, dan tentunya kami bisa menjelaskan sebab akibatnya. Misal kenapa sih seperti ini, kenapa seperti itu. Dari situ ya sama dengan mama yang lain tadi, bahwa nggak bisa dipaksa, tapi kami menjelaskan pilihan-pilihan tersebut. Jadi di sini pun akhirnya kami banyak belajar. Ya kami juga belajar hiwar juga akhirnya gitu. Karena kayak gini, ya kan, kayak ada ungkapan lah, kita membesarkan anak kita sedang membesarkan kita sendiri gitu. Jadi pada akhirnya memang ini terjadi. Waktu kami berusaha untuk mengajari anak kami guru ini, mau nggak mau kami harus belajar gitu. Karena ada banyak hal yang sebenarnya yang kami pelajari ya dari masa kecil itu mungkin udah keluarsa, dan akhirnya kan membaca hal-hal baru supaya kita bisa update dengan generasi yang sekarang ini, anak-anak generasi alpha ini. Jadi salah satunya seperti itu. Karena dulu waktu masih kecil, pokoknya harus begini. Sekarang kami lihat tipenya ini seperti apa, kita bisa untuk memetakan, kemudian kita menjelaskan, oh kenapa begini, karena ada seperti ini, dan nanti kamu bisa milih mana yang kamu mau pilih, tentunya sepakat dengan konsekuensinya. Dan itu yang membuat Paul akhirnya dia memikir, dan oh pas saya mau pilih ini, mas saya mau pilih yang ini. Itu. Tuh. Nah, minta mainan sama bapaknya, sama omnya bisa dibeliin. Sekarang nggak empan ribet-ribet saya yang kayak gitu. Nah, kebetulan selama PPKM dan ada program Giwar ini sedikit membantu, Bu. Jadi kan selama PPKM anak saya keluar rumah itu saya batasin jam sekian kamu nggak boleh main gitu. Cuman kalau pagi kan dibangunin susah, bapaknya nguyel, ayo bangun, kayak mandi, sarapan, menyapa, nggarap tugas gitu. Kalau belum nggarap tugas nggak boleh main loh, nanti kamu dijemput temenmu nggak boleh keluar, nggak boleh main. Nah, itu bisa membuat Ave kayak memotivasi. Kebetulan temennya datang, tetangga. Nah, ini udah membuat Ave makin panas, langsung mandi, sarapan, menyapa. Udah ke susu mau pergi, tunggu dulu, garap tugas dulu. Kalau nggak mau ngerjain tugas, nggak boleh main. Temannya tak suruh pulang, mencengut, kayak marah gitu dia. Habis itu, ayo Bu, tugasnya apa? Nah, gitu, harusnya dari pagi, sebelum temenmu datang, kamu kayak mandi yo, sarapan, nyapa, garap tugas, temenmu datang, kamu bisa langsung main. Enak toh kayak gitu, teman-temanmu itu udah garap tugas semua, makanya dia bisa main. Itu juga TK semua kayak kamu juga. Itu salah satu salah satu motivasi saya dari PPKM itu, karena dia nggak main bebas seperti hari biasanya. Jadi kayak endang, ayo kayak endang, aku kayak endang main. Bu, nanti beneran lo ya, aku habis garap tugas aku langsung main lo ya. Iya, main no. Gitu. Nah, itu PPKM sedikit membantu Bu dari tugas yang diberikan Bu Guru sama waktu saya kasih waktu dia untuk main. Itu memotivasi dia untuk bisa mengerjakan tugas. Terus terang dari kelas A dulu saya sering memberi reward ini. Sekarang udah nggak empan buat dia. Sampai nanti kalau kamu mau ngerjain tugas, kamu boleh berenang. Oke, kerjain tugas. Kamu habis ini nanti bisa ke kandang rusa, lihat rusa. Oke. Tapi setelah semua yang dijalankan mereka, kita coba reward ini, kasih hadiah ini, kasih izin ini, kan lama-lama nggak empan kan, dari kelas A sampai setahun ya Bu ya. Tahu sendiri kan keluh kesahku bercerita sama Bu Lina, apalagi pada saat dia nggak mood, mau dikasih reward apapun juga mental buat Ave, dikasih makanan apapun mental. Cuman pada saat saya kasih tahu ini temennya datang, itu saya seneng. Tuh, Elis sudah datang, mau ngerjain tugas apa nggak main? Ya udah, aku ngerjain tugas.
tuh Ivan udah datang, udah mandi, udah cakep, kamu nggak mau ikut. Itu memotivasi Ave biar ini segera menyelesaikan tugas. Dan kebetulan teman-teman tetangga sini membantu Ave malahan. Tugasmu apa, Ven? Aku gini ya, gibar itu apa, Ven? Ini katanya ibu tuh lucu-lucu, tapi ini gampang dicarinya. Mama menggunakan, aku dengar dia bercerita sama teman-temannya tuh geli-geli guyus, ketawa sendirian samaan. Jadi teman-temannya dia bisa berinteraksi dengan Giwar ini, malah membantu mengerjakan tugasnya Ave. Itu aja cerita dari saya dari proses Giwar ini. Bantuan teman-teman dan tetangganya yang di rumah itu dan kakaknya juga membantu Ave dalam menyelesaikan proyek Giwar ini. Aku senang sekali mendengarkan cerita orang tua yang sangat luar biasa sekali, dan ini pertama kali ya Bu Lina cerita-cerita yang maksudnya kita langsung mendengar gimana orang tua mendampingi anak-anaknya. Dari cerita yang sangat luar biasa tadi, aku mengambil beberapa kesimpulan atau belajar dari orang tua kita yang sangat hebat ini. Yang pertama, ternyata Giwar itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi orang tua itu yang pertama harus Giwar ya, dan juga gurunya. Gitu. Sebenarnya udah mengalami Giwar itu ya, mencari cara, mencari solusi, mencari alternatif. Iya sih caranya, atau gimana ya aku bisa mendampingi anakku. Ternyata mengenal anak itu kuncinya. Ketika kita mengenal anak-anak kita, maka kita tahu gimana sih caranya untuk mendekatinya. Anak itu kita jadi lihat setiap anak tuh sangat unik sekali. Setiap keluarga itu juga sangat unik sekali dengan pola pendampingan yang sangat bervariasi, dengan ide yang juga berbeda-beda sekali. Ini menarik sekali yang aku temukan dari orang tua kita, yang kemudian juga berusaha untuk memahami apa itu Giwar. Sampai definisi Giwar pun juga benar-benar Giwar definisinya. Tadi ada definisi Giwarnya itu, pokoknya yang lucu-lucu deh, gitu. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan bahwa, ternyata Giwar itu kita bisa memanfaatkan apa aja yang ada di sekitar kita. Nggak perlu kita harus mencari di toko ini, toko itu, dan lain sebagainya. Apa sih yang ada di rumah kita yang bisa kita gunakan. Dan ternyata ini juga penting sekali di masa pandemik, yang mana kita menyadari juga bahwa kita secara ekonomis kita semua harus menjaga ini satu dengan yang lain, tapi tetap pendampingannya efektif. Dan ternyata ini Giwar begitu dekat sekali dengan hati kita, begitu dekat sekali dengan orang tua kita yang hebat sekali. Lalu hal menarik yang aku pelajari juga dari orang tua kita adalah ternyata setiap anak berbeda dan cara mendampinginya berbeda. Dan apakah itu salah? Itu menurut saya tidak ada kata salah. Salah itu tidak exist. Karena orang tua itu paling tahu bagaimana cara mendampingi anaknya. Dan tadi ada beberapa kata yang muncul juga dari orang tua bahwa kita saling belajar antara orang tua yang satu dan juga orang tua yang lain. Dan ini juga diperkuat dengan pertanyaan tadi dari Bu Susan, namanya Saka, tentang referensi. Ini menarik. Banyak orang yang ketika masuk di sekolah kita ya, sekolah bangunan, baik SD maupun SMP gitu nanya, ini bukunya pakai buku apa sih? Referensinya pakai referensi apa sih? Di sekolah bangunan nggak ada buku-buku khusus atau referensi khusus untuk kita. Kenapa? Karena yang kita tekankan adalah multidimensi, multi perspektif, multi referensi. Dan di sini juga aku mau menyampaikan bahwa ada beberapa referensi. Yang pertama itu adalah literasi ekologi. Literasi ekologi adalah kita bisa belajar dari sumber-sumber alam yang ada di sekitar kita ketika kita dekat dengan alam. Ketika mengajak anak dekat dengan alam itu, alam bisa menceritakan kepada kita banyak hal, bisa mengajari kita banyak hal. Yang kedua itu adalah literasi sosial. Literasi sosial ini kita belajar dari pengalaman. Ketika kita saling mendengar seperti ini, ternyata aku bisa belajar dari orang tua yang sangat hebat tanpa harus membaca buku yang sangat luar biasa sekali. Gini, aku bisa mendapatkan, wow, ini dan teori-teori ini, teori yang benar-benar fakta, yang benar-benar real, karena ditemukan dari pengalamannya. Itu adalah literasi sosial. Belajar dari pengalaman di sekitar kita, pengalaman pribadi kita. Yang berikut adalah literasi pustaka. Literasi pustaka ini juga tidak kita pungkiri, kita membutuhkan buku untuk dibaca, kita membutuhkan referensi lain dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita dapati dari berbagai sumber, baik buku yang secara real maupun juga di internet.
seperti tadi katakan namanya Olin atau Bu Cynthia, bahwa ternyata aku juga menggunakan YouTube sebagai solusi dari pertanyaannya anak-anak. Gitu. Dan yang terakhir adalah karena di TH kita ini kita benar-benar memfokuskan pada anak yang suka bertanya dan orang tua dan guru yang gembira menjawab. Ternyata dari yang diceritakan orang tua tadi aja aku udah mendapatkan begitu banyak pertanyaan ya. Kalau dalam teori perkembangan itu satu hari anak bisa bertanya sebanyak 26 kali. Ini mungkin dari satu referensi, tapi mungkin ada referensi lain yang pertanyaan lebih banyak lagi gitu. Dan ternyata tadi muncul dari orang tua semuanya, dan setiap orang tua punya cara menjawab yang berbeda-beda gitu. Dan ini yang disebut dengan multi referensi. Anak terbiasa juga nanti untuk melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya satu hal. Itu yang aku dapatkan dan aku pelajari dari orang tua kita. Semoga nanti ini menjadi inspirasi buat orang tua yang lain. Semuanya di rumah, mari kita bersama-sama giwar, bersama-sama menemukan alternatif, solusi jalan yang terbaik untuk mendampingi anak-anak kita, yang mana usianya ini tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Maka mari jangan melewati masa-masa ini hanya karena alasan pandemi. Salam Mangunan. Ya, terima kasih Bu Lina. Suster, Terima kasih. mama lain. Salam Terima Mama kasih Olin, Bapak Ibu. Mama Paul, Papa Paul, Mama Ape. Iya, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat Bapak Ibu. Yeay, sehat selalu semuanya. Ece. Iya, terima kasih. Anak saya jam semuanya. 11 malam tiba-tiba nangis loh. Loh, kenapa? Kakak sekolah mau ketemu Budila. Habis itu jam 2 pagi dini hari tiba-tiba melek. Mau sekolah, Mimpi atau mau apa ketemu sih? Budila. Minta videonya Kasihan kadang-kadang. aja. Ya, pokoknya ini- pandemi segera berlalu ya. Iya, ini ada tips dari mamanya Ave, minta video dulu mamanya Ave hampir tiap hari, Bu. Dulu itu kalau Ave susah garap tugas, nggak mau bangun, saya minta videonya Bu Lina yang minta Iya. Aku ingat tuh. juga gitu. Iya, aku ingat Kalau banget. ada video di Guru yang YouTube lain itu pasti kayak yang selalu lagu apa? Lagu anak jempol apa? Iya ya, lagu anak jempol Iya, ya. lagu anak Lagu anak jempol. jempol gitu kan ada gurunya satu-satu ngucapin Iya. lagunya itu kan satu baris. Dia kalau ada Budila itu langsung teriak, Budila. Kalau Pak Mul kalem, Pak Mul. Nanti Budila muncul lagi nyanyi apa? Budila. Gitu. Bapaknya tuh bilang, kamu kalau ada yang bening ya tahu-tahu aja kalau yang bening. Nggak beda dong, oh iya mae. Wah, penilaian anak-anak juga luar biasa ya. Ternyata, Bu, kasihan yang Pak Mul, biasa aja ekspresinya. Dia udah bayangin depan kelasnya ada kolam renang itu loh Bu, ada Iya. air. Jadi tengah malam tiba-tiba melek, aku mau masuk sekolah, ketemu Budila, nangis gitu. Ada guru kesukaannya nih. Sabaran ya, Bu. Guru favoritnya Saka kan Budila, bening. Orang sekolah aja yang ditanyain Budila mana? Iya, nanti anak-anak akan menemukan guru idolanya masing-masing ini. Padahal nggak ketemu ya, tapi Idola yang ternyata Iya, iya. anak-anak Dari merasa video punya sapaan. relasi. Ini kan yang harus terus dibangun terus. Iya, Karena bener nggak Ibu. pernah face to face sebetulnya mereka itu. Iya. Belum pernah ya. Iya. Kasihan ya, Bu, sebenarnya. Ya, Hanya lihat videonya aja. Terakhir ketemu Ave itu sama Bu Lina, sama guru-guru yang lain, sama suster ya gathering itu ya Bu Lina. Oh, Undangan yang kayaknya. FOM itu ya, Bu, acara orang tua FOM. berbagi Oh, yang iya. masak bersama itu. Oh Iya. Itu Hari ya. Jumat ketemu, terus hari Sabtunya langsung isolasi semua. Iya, betul. Iya, benar. Sekarang masih bersyukur ya, Bu, bisa terfasilitasi dengan Zoom atau Google Meet. ya. Bisa melihat wajahnya. Jadi bisa terngiang-ngiang. Iya. Cuman setelah libur berapa lama, Ave mulai kesulitan lagi menghafal nama teman-temannya. Jadi ini
saya pelan-pelan menghafalkan nama teman-temannya. Jadi pada saat lagi menyapa itu coba dengerin Dek, itu suaranya siapa gitu. Kadang pas lagi di Facebook kan saya tunjukin yang garap tugas itu. Dek, ini siapa Dek? Ini siapa Dek yang udah garap tugas nih? Lihat ini siapa? Ada beberapa yang ingat, banyak yang nggak ingat, Lupa. nggak tahu. Terlalu panjang liburannya soalnya. Iya, terlalu panjang liburannya. Terlalu panjang liburannya. Iya, Suster benar. Nah, itu tadi cerita-cerita Giwar mingguan yang episode pertama. Semoga dapat menginspirasi. Dan sampai bertemu lagi di cerita Giwar mingguan yang kedua. Dadah! Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share